Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas tentang asal muasal positivisme Auguste Comte atau genealogi positivisme Auguste Comte. Nah, pada awal abad ke-19, dunia sosial kian dipandang oleh para pemikir pencerahan sebagai bagian dari jagat raya alami. Bahkan banyak yang sampai pada kesimpulan bahwa ilmu alam dan ilmu sosial bisa digunakan untuk meningkatkan kemajuan manusia. Perspektif ini tidak diterima oleh semua orang, bahkan selama abad itu berbagai ilmu sosial menjadi terlembagakan di dalam dan di luar akademi. Namun selama satu abad, dimulai pada awal 1700-an, gagasan bahwa manusia dan dunia sosial mereka bisa dipelajari secara ilmiah telah mendapatkan momentumnya. Dan pada saat Auguste Comte mulai menerbitkan Course of Positive Philosophy dan menyatakan bahwa era sosiologi telah tiba. Nah, hal ini tidak lagi menjadi gagasan yang sangat radikal. Nah, Comte muda, seperti umumnya para pelajar di zamannya di benua Eropa, ia merupakan anak pencerahan, khususnya revolusi ilmiah yang mulai memberi harapan bahwa sains bisa digunakan atas nama kemajuan umat manusia. Pada saat Comte mulai menulis, semangat moral para filosof Perancis dipadukan dan diperhalus dengan pandangan bahwa sains dapat menjadi alat untuk merekonstruksi masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi dan adil. Sir Francis Bacon memang merupakan tokoh pertama dalam pencerahan yang mengekspresikan metode ilmiah modern, yang mana ia telah melegitimasi prestasi besar di bidang astronomi selama abad ke-16 dan 17. Namun, hukum gravitasinya Isaac Newton lah yang memberikan visi tentang seperti apakah penyelidikan ilmiah itu. Hukum-hukum formal yang menyatakan hubungan fundamental antara sifat-sifat dasar jagat raya diperlukan lebih dari satu abad untuk melihat dengan jelas bahwa penemuan dari hukum-hukum tersebut dapat memperbaiki kondisi umat manusia. Namun, Newton membuat model mengenai betapa ilmu pengetahuan bisa begitu elegan. Comte lambat laun mengakui sains sebagai sarana mencapai kemajuan manusia dan juga memberikan pengakuan ini kepada positivisme sosiologis. Bukti pertama yang cukup jelas mengenai peralihan menuju pengakuan ilmu pengetahuan sebagai kunci untuk merekonstruksi masyarakat bisa ditemukan dalam beberapa karya Charles Montesquieu yang terlibat dalam analisis yang menunjukkan kemungkinan tentang adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Dalam The Spirit of Law, Montesquieu mengemukakan bahwa masyarakat harus dipandang sebagai benda. Dengan demikian, sifat dasar dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Banyak gagasan dalam sintesisnya, Comte pada abad berikutnya mencoba melakukan pencarian akan hukum, hierarki sains, pergerakan masyarakat melalui tahapan misalnya yang ditemukan dalam bentuk baku di dalam karya Montesquieu. Para pemikir era berikutnya terutama Jacques Turgot dan Jean Condoret lebih lanjut memperkenalkan pada Comte bahwa gagasan tentang kemajuan umat manusia bisa dicapai melalui tahapan, khususnya pergerakan sistem-sistem gagasan. Para pemikir ini juga kemudian mengkodifikasi gagasan para filosof Perancis mengenai keadilan sosial dan perbaikan masyarakat ke dalam bentuk pengungkapan yang lebih ilmiah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tentang masyarakat tidak hanya mungkin, namun dari segi pencerahan, ilmu ini harus digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan dengan demikian akan memajukan umat manusia. Nah, setelah meninggalkan École Polytechnique, Comte memulai
kolaborasinya dengan Claude Henry de Saint-Simon. Selama kolaborasi yang agak campur aduk inilah, pertama sebagai sekretarisnya Saint-Simon dan selanjutnya sebagai mitra junior, sebagian besar gagasan yang nantinya muncul dalam The Course of Positive Philosophy. Nah, Comte merasa bahwa Saint-Simon dan para pengikut setianya yang dikenal sebagai Saint-Simonian terlalu rentan terhadap upaya amelioratif tanpa pemahaman ilmiah yang tepat mengenai dinamika organisasi sosial manusia. Meski demikian, karya-karya Saint-Simon memberikan landasan bagi positif filosofinya Comte. Karena Saint-Simon lah yang menggunakan istilah ilmu pengetahuan positif untuk menerangkan sebuah studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris. Saint-Simon lah yang merevitalisasi analogi organismik yang memandang masyarakat sebagai semacam organisme yang hukum perkembangan dan pengorganisasiannya bisa ditemukan dan yang patologinya bisa diperlakukan seperti patologi organisme biologis. Saint-Simon lah yang mengendalikan hukum sejarah yang bergerak dari landasan religius menuju positivistik. Saint-Simon lah yang memahami bahwa positivisme memenetrasi ilmu pengetahuan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pertama ke dalam fisika dan kimia dan selanjutnya ke dalam fisiologi, termasuk organisme biologis dan sosial budaya. Dan Saint-Simon lah yang mengemukakan moralitas terestrial berdasarkan pandangan positivistik, menggunakan pengamatan untuk mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan hukum-hukum organisasi manusia. Tidak begitu jelas di mana karya Saint-Simon diakhiri dan karya Comte dimulai. Namun tidak disangsikan bahwa Comte banyak mengambil manfaat dari mentornya sebelum perpecahan mereka pada tahun 1824. Sebuah perpecahan yang membuat Comte terkucil secara intelektual pada saat dia menulis The Course of Positive Philosophy. Bahkan Auguste Comte tereduksi pada pengajaran tingkat rendah dan pekerjaan tutorial yang jauh di bawah kecerdasannya, dan karenanya dia harus menanggung risiko yang sangat tinggi atas terkikisnya kepribadiannya. Dengan nekat, kemudian Comte mengajukan serangkaian kuliah umum untuk mendapatkan kembali kehormatannya yang memudar, dan sekalipun sejumlah ilmuwan terkemuka mengikuti kuliah itu, dia hanya memberikan 3 di antaranya sebelum tekanan dari upaya itu terbukti sangat berat dan membuatnya sakit. Bahkan ketika kuliah itu dibangkitkan kembali, sebagian dari peserta awalnya kembali muncul namun segera menjauhi karena kepribadian Comte. Dengan begitu, ketika Comte menulis bagian-bagian awal berseri dari positif filosofi, dia menjadi orang yang terkucil secara intelektual. Bahkan ketika volume pertama dari karyanya terbit dengan sambutan meriah, gagasannya tidak menarik banyak perhatian dan sambutan hangatnya tidak berlangsung lama. Dia menjauhi hampir semua orang dan menjadi musuh para Saint-Simonian. Sahabat dan teman-temannya mulai meninggalkannya, dan pada saat volume terakhir dari positif filosofi diterbitkan, tidak ada satupun ulasan tentang buku ini dalam pers Perancis. Karenanya, pendiri positivisme dan sosiologi itu gagal di negaranya sendiri. Meski para filosof sosial Inggris seperti John Stuart Mill dan terutama Herbert Spencer membaca karya Comte dengan penuh antusias. Dengan demikian, positivisme terciptakan dan diberikan ekspresi yang sangat jelas oleh seorang pakar yang tidak populer. Seorang pakar yang bintangnya sedang meredup dan yang di kemudian hari menjadi tokoh yang menyedihkan, yang menyatakan diri sebagai bapak kemanusiaan dan berkhotbah kepada kelompok pengikut yang tidak beraturan. Pada 1822, Auguste Comte menerbitkan pernyataan pertamanya yang jelas mengenai filsafat positifnya dalam sebuah artikel berjudul Plan of the Scientific Operations Necessary for Reorganizing Society. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain,
dan ilmu pengetahuan ini akan didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan baru ini kemudian dinamakan sebagai fisika sosial atau social physics. Dan setelah hukum organisasi manusia ditemukan dan dirumuskan, hukum itu harus digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Karena itu, para pakar ilmu kemasyarakatan harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. Salah satu hukum organisasi manusia yang paling mendasar adalah hukum 3 tahap atau Law of the Three Steps, sebuah gagasan yang dipinjam oleh Comte dari Turgot, Condorcet, dan Saint-Simon, di mana tiap-tiap tahap dicirikan dengan jenis semangat tertentu dari sebuah gagasan yang pertama kali muncul dalam karya Montesquieu. The Spirit dan diperkuat oleh Condorcet dan Saint-Simon. Tahap-tahap yang terkenal ini adalah teologis militer atau theological military, kemudian ada metaphysic judicial atau metaphysical judicial, dan scientific industrial atau scientific industrial. Ini yang kemudian juga disebut sebagai positivistik. Masyarakat kini menurut Comte telah memasuki tahap yang terakhir, dan demikian mustahil untuk memiliki ilmu pengetahuan sejati tentang organisasi sosial. Bagi Comte, era sosiologi telah tiba, dan ini sangat mirip dengan fisika Newtonian dalam rumusan hukum abstrak mengenai kekuatan semesta sosial yang selanjutnya bisa digunakan untuk merekonstruksi masyarakat. Esai pertama yang penting ini, yang tidak ditulis bersama Saint-Simon, menyajikan jabaran umum dari karya Comte yang lebih ambisius, yaitu Course of Positive Philosophy. Nah, The Course of Philosophy ini merupakan karya yang panjang dan tujuannya adalah menyatukan semua ilmu pengetahuan sembari mengusulkan untuk memberi tempat bagi sosiologi di antara ilmu pengetahuan. Dalam banyak hal, Positive Philosophy merupakan sejarah ilmu pengetahuan melalui prisma hukum 3 tahap dan upaya untuk menyusun program untuk ilmu pengetahuan baru mengenai masyarakat yang berkenaan dengan teori, metode, substansi, dan advokasi. Nah, masing-masing poin penekanan ini kemudian akan memandu tinjauan mengenai bagaimana Comte merumuskan positivismenya.